Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Selamat pagi anak-anak. Mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Saya minta ketua kelasnya Afandi, silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, sebelum ke ini pelajaran saya cek dulu. Ini sudah hadir semua belum ya? Ada yang izin tadi, Bu. Pak Bibi ada ya? Tadi sepertinya sempat keluar. Izin tadi, Pak. Nggak ada. Ini kita belajar apa? Di sini sudah ada judulnya. Susunan gas. Susunan gas, ya betul. Ini masih masuk bab elastisitas bahan ya. Yang sekarang kita masuk ke susunan pegas. Coba sebelum membahas susunan pegas, ini Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran yang nanti diharapkan setelah pembelajaran itu kalian bisa menguasainya. Yaitu yang pertama, kalian nanti setelah pembelajaran ini harus bisa menjelaskan konsep hukum Hooke pada susunan pegas. Kemudian juga harus bisa menentukan konstanta gabungan pegas dan juga menganalisis hubungan gaya tarik pegas, pertambahan panjang pegas, dan konstanta pegas pada susunan pegas. Tuh. Sebelumnya kita sebelum membahas susunan pegas, kalian harus paham dulu tentang konsep hukum Hooke yang minggu kemarin sudah kita bahas. Ada yang masih ingat? Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Ya, kita coba jelaskan. Kemarin kita belajar tentang hukum Hooke. Hukum Hooke itu menjelaskan tentang apa ya? Pegas, Bu. Ya, pegas gimana? Ini contohnya gambarnya. Iya. Jika panjang itu pegas itu semakin panjang, maka sebanding dengan daya tariknya dipengaruhi oleh daya tariknya. Ya. Itu bunyi dari ini sudah kalian kan kadang pelupa ya. Misalkan ingatnya hanya satu rumus, F sama dengan K kali delta X. Kalau ngitung K bingung, ngitung delta X bingung. Cara mengingatnya supaya mudah, segitiga ini ya. Ini yang di atas itu F, di sebelah sini K, ini sebelah delta X. Jadi F, kalau mau ngitung F sama dengan K kalikan delta X. Hitung delta X. F per K. Ini hanya sebelum membahas susunan pegas, ini coba salah satu menyebutkan contoh penerapan pegas dalam kehidupan sehari-hari. Nyong, Bu. Ya, bisa. Sepeda motor, Bu. Traktor, Bu. Ya, di sepeda motor ada shock breaker ya, itu menggunakan pegas. Iya. Ada yang pakai satu shock, pernah lihat? Pernah, Bu, motor saya, Bu. Pernah, Bu. Ini punya tuh, Bu. Ya, ada satu shock breaker ya. Motornya Abdi, Bu. Motornya Abdi, Bu. Kalau model Matic sekarang kan kebanyakan shock breakernya hanya satu. Tapi ada juga motor yang menggunakan double shock, bekasnya ada dua gitu. Ada yang pernah memakai dua-duanya, lebih nyaman pakai yang mana? Tergantung harganya, Bu. Yang mahal lebih enak. Saya pernah nyoba dua-duanya belum? Pernah, Bu. Oh, pernah. Nih, supaya lebih jelas, ini Ibu sajikan video ya di YouTube. Ibu share dulu bentar. Dan sedikit barang bawaan saja. Jika terlalu sering mendapatkan beban yang berlebih, maka dampak pada shock breaker ini akan cepat rusak. Beda halnya dengan suspensi dual shock. Kemampuan redam yang dibagi dalam dua suspensi ini justru membuat suspensi ini lebih cocok untuk kendaraan yang membawa beban berat. Ya, cukup ya video tadi. Apa yang bisa kita tangkap? Kelebihannya yang dual shock itu apa ya? Kayaknya lebih kuat ya, Bu. Iya betul, Hana pintar ya. Dari penjelasan video tadi kita sudah mengetahui ternyata kalau yang pakai dual shock atau bekasnya dua itu punya kelebihan lebih kuat ya. Maka kalau pemakainya untuk membawa beban yang cukup berat lebih baik memilih motor yang dual shock gitu. Mengapa seperti itu? Mengapa yang dual shock ini bisa menerima beban lebih besar? Nah, untuk bisa menjawabnya, kalian harus memahami tentang konsep susunan pegas yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Contoh lain penerapan pegas selain pada shock breaker sepeda motor.
Yang lebih dari satu pegas, ada yang bisa menyebutkan spring bed itu ada apa sih? Kenapa kita sangat nyaman tidur di atas spring bed? Ini ada gambar. Kalau kita ya betul di dalam spring bed itu ternyata ada susunan pegas gitu. Pegas pertama, tadi kan masih ada yang bingung, ada seri yang paralel belum bisa membedakan. Sekarang kita akan belajar dulu membedakan bagaimana cara menyusun pegas secara seri dan bagaimana menyusun pegas secara paralel. Bisa kita ambil, jangan lihat kesimpulannya, tapi kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik, ternyata manfaatnya sangat banyak. Sekarang kalau Ibu punya 2 buah pegas, ini penggantungnya, kelihatan? Ya, kita mau menyusunnya secara seri. Seri dan paralel sudah Ibu kantung di sini. Nah, pegas yang kedua diletakkan di mana kalau mau disusun secara seri? Bawah. Di ujung. Di ujung bawah. Iya, Ujung betul. Saat di bawah. ujungnya dikaitkan di Bawah. sini ya. Nah, ini menyusun pegas secara seri. Jadi kayak gandengan gitu ya. Hanya salah satu ujungnya yang dikaitkan atau yang dihubungkan. Itu susunan seri. Bisa dipahami? Orangnya secara paralel, ini misalkan pegas yang pertama. Pegas yang kedua diletakkan di mana? Di sampingnya. Iya, jejeran di sebelahnya. Samping. Memahami tentang bagaimana dengan konstanta pegas, gabungan dari susunan pegas tadi, silakan Hana nanti membagikan LKPD ya ke kelompok masing-masing. Duduk berkelompok dulu. Duduk berkelompok dulu, kelompoknya sama seperti minggu kemarin. Silakan dibaca LKPD-nya, dipelajari, kemudian diskusikan semua pertanyaan yang ada di dalam LKPD tersebut. Pada hari ini kita akan melakukan percobaan susunan pegas dengan menggunakan virtual lab pad ya. Nanti kalian silakan akses linknya. Linknya ini nanti Ibu share di grup WA ya, di grup WA kelas. Supaya kalian tinggal klik. Kalau yang bawa komputer, ya semuanya diklik. Untuk mengatur konstanta pegasnya, di sini pegas yang di atas, ini pegas yang di bawah. Untuk mengatur gayanya, gaya tarik pegasnya, ini bisa diatur di sini. Dan silahkan lakukan percobaan, sekaligus diskusi. Ibu beri waktu 30 menit ya. Siapa yang akan mewakili kelompok 1 mempresentasikan hasilnya di depan? Tampilkan dulu hasil diskusi kelompoknya Ima. Kelompok 1, analisis data kami untuk susunan dari pegas. Yang pertama, apakah gaya tarik yang bekerja pada tiap pegas F1, F2 sama dengan gaya tarik totalnya F? Tuliskan persamaan matematis yang menggambarkan hubungan ketiga gaya tersebut. Iya, bahwa F1 sama dengan F2 sama dengan F-nya. Ini sampai mana Bu? Semua Bu ya? Ya, yang seri ABC. Menurut hasil kelompok kami itu gaya totalnya itu berasal dari F1 ditambah F2, Bu. Jadi ya, untuk bagian berikutnya itu delta, untuk mencari delta X1-nya itu sama dengan X2 nilainya, dan delta X total itu juga sama dengan delta X awalnya. Ya, jadi pertama panjangnya sama ya, terus? Ya sama Bu. Jadi kalau misalnya dari nilai tadi atau yang kami temukan tadi, kami menyimpulkan bahwa F total itu sama dengan F1 ditambah F2 kalau dijabarkan K kali delta X total, atau sama dengan K1 delta X1 ditambah K2 delta X2. Terus karena nilai X-nya sama, dicoret, maka dapat nilai K totalnya sama dengan K1 ditambah K2, Bu. Percobaan tadi sekarang kita simpulkan bersama-sama ya. Kalau yang disusun secara seri, ini misalkan pegas yang pertama, pegas kedua diletakkan di bawahnya. Kemudian kalau kita beri beban, maka pegas akan mengalami pertambahan panjang. Betul seperti itu ya, hasil pengamatan tadi. Pegas pertama akan bertambah panjang, kita misalkan sebesar delta X1. Pegas yang kedua bertambah panjang sebesar delta X2. Maka, berapakah total pertambahan panjang pada sistem pegas yang disusun secara seri ini? Berarti gimana?
Ini ditambahkan saja ya. Bu ya, bukan. Iya, Bu. Ya, benar. Berarti jawaban kelompoknya Ima tadi betul ya? Ya, ini bentar. Kalau gayanya, coba ini. Tadi hasil percobaan, data hasil percobaan juga menunjukkan jika gaya yang bekerja pada tiap pegas itu sama dengan gaya total. Total pegas yang disusun secara seri itu pakai persamaan 1/KS sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2 gitu. Semuanya paham? Ini ya uraiannya. Kalau Paham, Bu. Nah, jadi kalau Ya. pegas campuran itu pegas yang disusun gabungan seri dengan paralel. Ini contohnya seperti ini ya. Gitu. Sekarang untuk lebih memahaminya, kita coba latihan soal. Misalkan gini soalnya. Soalnya siap, Bu. Ya. 3 buah pegas. Ada 3 buah pegas, Bu, dirangkai seperti gambar. Jika konstanta gas K1 sama dengan K2 sama dengan 3 Newton per meter dan K3 sama dengan 6 Newton per meter, tentukan konstanta gabungan susunan pegas tersebut. Dan K2 3 Newton per meter. K3 berapa K3? Di soal diketahui. K3-nya 6, Bu. 6. Nah, yang ditanyakan apa? Konstanta gabungan. Ya, konstanta gabungan ya. Di beberapa buku ada yang menyebut konstanta pengganti, ada yang menyebut konstanta gabungan, ada juga yang menyebut konstanta total. Sama saja ya. Kita pakai rumus K total saja ya. K total. Coba untuk menjawabnya, yang dihitung yang mana dulu? Yang K1 sama K. Ya. Paralel K1 dan K2. Karena K akhir itu sama dengan Satu KP tambah K3. Kita masukkan nilai-nilainya. KP tadi ketemunya berapa? per 6. K3 juga 3. K3 6. ya gitu. Berarti ini lanjutkan ke sini. 1/K total sama dengan penjumlahan pecahan 2/6. ya 2/6. Maka K totalnya berapa? 3. Dibalik dulu, Bu. Dibalik ya. Kalikan Bu. silang atau dibalik ya itu 6 bagi 2 atau sama dengan 3 meter. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup. Bisa semuanya? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, syukur kalau sudah bisa semuanya. Oke, ini sudah selesai materi hari ini. Sebelum Ibu akhiri, coba Ibu cek pemahaman kalian dulu. Sudah sampai mana? Coba Ibu mau tanya sama Yuli. Yuli berangkat nggak, Yuli? Iya, Bu. Yuk. Yuli berangkat. Coba hasil kesimpulan. Tadi di LKPD kan juga setelah menjawab pertanyaan diminta untuk membuat kesimpulan ya. Kesimpulan dari percobaan yang kita lakukan hari ini bisa disampaikan, Yuli? Ya, Bu. Ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu yang saya dapatkan. Pertama itu adalah menentukan konstanta pegas seri paralel. Nah, kalau dihitung konstanta seri itu adalah rumusnya 1/K total sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2 ditambah dan seterusnya berapa konstantanya. Iya, betul. Terus yang kedua itu untuk kembalikan ke soal tadi, mengapa shockbreaker yang dual shock itu bisa menampung gaya yang lebih besar? Karena dirangkainya secara apa tadi? Sejajar ya? Paralel, Bu. Iya, paralel. Iya, makanya bisa menahan gaya yang lebih besar gitu. Karena konstantanya juga menjadi lebih besar gitu. Kemudian untuk pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Untuk penilaian nanti minggu depan Ibu akan mengadakan penilaian karena penilaian sekalian 1 KD. Jadi dari 3 pertemuan sebelumnya nanti Ibu adakan ulangan harian. Ulangannya minggu depan melalui Google Classroom. Kan minggu sampai sini dulu. Kita akhiri dulu pelajaran pada hari ini. Minta tolong ketua kelasnya menutup kembali
pembelajaran hari ini dengan doa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi Amin, Bu. wabarakatuh.